はい、こんにちは。Hai, menurut kalian perlu nggak sih menggunakan smartwatch seperti ini? Seperti yang kita tahu sendiri saat ini memang teknologi semakin maju dan smartwatch dan juga handphone itu kadang udah jadi bagian yang tidak terhindarkan, bagian yang sudah pasti ada gitu di diri kita dan juga di lingkungan kita. Nah, tapi sebenarnya perlu nggak sih untuk yang ini? Nah, Oji-chan sudah istilahnya selama ini pakai yang smartwatch dari Huawei. Ini Oji waktu beli handphone Huawei ya yang Nova 9 dan ini hadiahnya ini, dan Oji pakai ya. Ya kadang juga nggak pakai juga, dan selama pemakaian ini Oji ngerasa jadi mikir gitu, istilah ini penting nggak sih, perlu nggak sih gitu. Dan jawaban Oji apa? Nah, kalau menurut Oji tergantung kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu memang tipe orang yang suka ke gym, terus juga orang-orang yang memang perlu diingatkan seperti itu, kalian memang perlu terlihat high tech. Kalau menurut Oji high tech high tech kayak gitu, silakan kalian pakai yang seperti ini ya, istilahnya bentuk smartwatch seperti ini. Kenapa? Karena akan memudahkan kalian. Contohnya untuk smartwatch ini, misalnya nih Oji ngerasain selama ini, ketika Oji misalnya duduk terus-terusan, nanti dia akan bergerak deret kayak gitu, dan katanya kita suruh bergerak seperti itu ya, jadi diingatkan, jadi kita bergerak. Tapi Oji ngelakuin apa? Kadang nggak bergerak juga. Ya, terus juga jalan. Nah, untuk jalan ini Oji sering banget ngelihatnya. Jadi Oji selama di Indonesia itu kan ya kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia itu untuk jalan setiap hari kayak misalnya untuk 1000 langkah atau 6000 langkah itu agak susah ya. Ya jangankan 1000 langkah ya, yang kurang dari itu pun agak susah. Kenapa? Karena ketika Oji mau jalan-jalan kayak misalnya di sekitar rumah kayak gitu, Oji agak ngeri. Ngerinya adalah gini, itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lalu lalang dan cepet banget ya. Terus juga di kita kan panas banget tuh ya, jadi Oji kadang jarang untuk jalan kaki. Oji mau lebih condong ketika kemana-mana itu pasti menggunakan motor. Misalnya ke Alfamart terdekat pakai motor seperti itu. Tapi ada kalanya memang sih Oji juga kalau misalnya di tempat kerja itu biasa Oji sering mondar-mandir ya, itu salah satu cara Oji ya pengganti sebagai olahraganya ya, jadi muter-muter kayak gitu ya, padahal bisa duduk aja sih, tapi kadang Oji muter-muter kayak gitu biar ada pergerakan. Dan biasanya Oji ngeliat ada di sini data ini ya, jadi oh iya Oji sudah berjalan berapa ribu meter atau berapa ratus meter, biasanya ada di sini. Ini juga bisa mengecek terkait dengan stres kita. Itu biasa Ujang yang lihat ini biasanya ya, pas bagian stres itu adalah ketika siang hari. Kenapa? Jadi Ujang pas pulang kerja itu kan jam 12 atau jam setengah 1. Nah itu kan lagi panas banget tuh ya. Mungkin di jalan itu entah gimana gitu ya, secara metabolisme ataupun pergerakan otot dan lain-lain. Itu biasanya di sini ngasih tahu bahwa pas di jam-jam itu biasanya Ujang rasain yang namanya stres. Kenapa? Karena tadi panas gitu di perjalanan ya. Kalau di pekerjaan nggak begitu banyak stres, tapi ketika di jalan, stres banget ya. Nah, terus salah satu keuntungannya pakai ini adalah ketika mendengarkan musik. Jadi ketika kita mendengar musik, kan kadang kita ada bosen kali ya, mungkin dengan musik tertentu kita bisa di skip dengan menggunakan ini. Cuma nggak enaknya adalah tadi yang Ujang rasain. Jadi untuk ininya lebih boros, untuk handphone juga lebih boros. Kenapa? Karena tadi di handphone itu kan pasti Bluetooth-nya terus-terusan menyala, terus juga lokasinya juga kan GPS-nya juga selalu menyala. Jadi ini harus terus-terusan menyala seperti itu. Jadi dua-duanya baterainya itu lebih cepat habis, dan itu kan males banget ya kalau habis, apalagi kita ketika lagi ada di tempat-tempat tertentu yang agak susah untuk chargingnya gitu. Nah itu agak males ya. Kayak Ujang ketika pas pakai ini terkadang ya Ujang off kan agar tidak sinkron dengan handphone. Jadi ini tetap datanya tetap keambil di sini ya. Nanti ketika malamnya Ujang akan sinkronkan. Jadi data dari sini akan kelempar ke handphone. Tapi selama saat itu biasanya Ujang tidak secara live untuk dicatat. Karena tadi kadang nggak begitu perlu juga ya. Seperti itu. Terus untuk apa lagi ya, sering charging. Jadi untuk yang ini memang sih, untuk yang sensei Oji pakai Huawei ini membantu ya, tapi Ujang kadang kita ketika lupa untuk charging tuh yang aduh, ketika di jalan ini udah mati, udah sekarat warna merah gitu. Itu kesel banget.
ya. Akhirnya Ojang ya kurang lebih diingetin ketika pas di laptop di rumah kayak gitu, oh ya langsung charging gitu ya, pas mau tidur di charging. Ini sebenarnya chargingnya lebih cepet sih menurut Ojang ya, ini cepet juga nggak ada masalah, cuma memang kita harus rajin ibaratnya untuk charging ya. Kalau kita lupa ya sudah gitu ya, agak ribet ya. Makanya kadang Ujang lebih condong untuk pakai yang jam tangan yang tenaga surya itu, karena dia terus-terusan muter, nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Nah, jadi menurut kalian perlu atau tidak, balik lagi terserah kalian ya. Cuma bagi Ujang ini dibilang perlu ya, untuk ngecek saja gitu jalan kakinya udah berapa ribu seperti itu. Tapi kalau real secara butuh banget enggak, karena kebetulan Ujang bukan tipe kalau orang yang suka ke gym ya, terus juga orang yang benar-benar ngecek banget, enggak begitu ya. Tapi kalau misalnya pakai ataupun butuh ya silakan digunakan, karena pasti tiap orang kebutuhannya berbeda ya. Dan ya menurut Ujang biasa aja sih.